Pemirsa, konferensi sekaligus pameran batu bara tingkat Asia bertajuk Call Trans Asia 2022 kembali digelar di Bali International Convention Center di Nusa Dua Bali. Perhelatan ini digelar mulai tanggal 19 hingga 20 September 2022 dan sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pihak Fast Markets selaku penyelenggara Call Trans Asia 2022 memilih Indonesia sebagai tuan rumah konferensi karena melihat peran penting Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Antusiasme pelaku usaha industri batu bara mengikuti konferensi sangat tinggi sehingga menjadi momentum bagi mereka untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Konferensi Call Trans Asia 2022 dihadiri oleh sejumlah pihak, mulai dari pemangku kepentingan perusahaan batu bara hingga beberapa pihak yang terkait dengan sektor energi, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemirsa, ajang konferensi sekaligus pameran batu bara tingkat Asia Call Trans Asia 2022 menjadi momentum bagi para pelaku usaha di sektor industri batu bara untuk saling bertemu dan menjalin kerjasama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat sore Diandra, apa harapan dari para pengusaha batu bara dengan diadakannya Call Trans Asia 2022 ini? Baik, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Tentunya memang betul sekali seperti yang tadi Vera sebutkan bahwa ajang Call Trans Asia ini menjadi momentum bagi para pelaku usaha di sektor industri batubara untuk bertemu secara langsung dan juga menjalin kerjasama. Selanjutnya memang untuk harapan dari para pelaku usaha batubara sendiri ini memang banyak, salah satunya seperti dari Mifa Bersaudara dan juga Bara Energi Lestari yang mana merupakan perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Aceh. Saat ini saya sudah bersama dengan General Manager Mifa Bersaudara dan Bara Energi Lestari yaitu Bapak Hadi Firmansyah. Dan juga ada Bapak Rahmat Zahri selaku Kepala Teknik Tambang dari Bara Energi Lestari. Selamat sore Pak Hadi dan Pak Rahmat. Oke, saya akan menuju ke Pak Hadi terlebih dahulu. Pak Hadi, boleh dijelaskan soal harapan dari pelaku industri batubara dalam mengikuti ajang Call Trans ini seperti apa, Pak? Ya, seperti kita ketahui ya bahwa ajang Call Trans batubara itu mempertemukan antara penjual dan pembeli ya. Kami selaku pengusaha di bidang industri batubara ya, PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi pastinya pengen mengenalkan produk yang kita miliki di ajang Call Trans ini. Yang pertama itu, yang kedua itu ya kita pengen istilahnya itu meluaskan lagi pangsa pasar yang ada ya. Jadi dengan di wadah Call Trans ini batu bara yang kita produksi bisa kita kenalkan ke market ataupun ke para pembeli yang lain. Terus yang kedua, dengan adanya Call Trans ini kita bisa saling bertukar ide, bertukar gagasan ataupun inovasi-inovasi ya, khususnya di industri batubara yang bisa meningkatkan lagi kinerja dari suatu perusahaan pertambangan. Baik, menurut Bapak nih untuk industri batubara proyeksinya ke depan ini akan seperti apa? Industri tambang batubara meskipun saat ini banyak program ya yang sudah diinisiasi oleh pemerintah ya berdasarkan registrasi batubara dan segala macamnya, tetapi kita lihat faktanya ya dari sejak tahun khususnya sejak tahun 2021 ya sampai saat ini dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 terus adanya perang antara Ukraina dan Rusia, bahwa batubara untuk saat ini masih menarik ya, apalagi batubara itu merupakan suatu sumber energi ataupun bahan bakar yang paling murah ya. Jadi kedepannya industri batubara masih cukup menarik ya, masih bisa berkembang dalam waktu mungkin 10-20 tahun ke depan lagi sampai nanti emang ada benar-benar sumber energi ataupun teknologi ya yang bisa menggantikan batubara itu sendiri. Baik. Nah, selanjutnya Pak, apa yang perlu dilakukan pelaku industri dan juga regulator nih agar produksi kita dapat bersaing di luar negeri maupun juga mengingat banyak kompetitor dari mancanegara juga saat ini? Yang pasti ya, kita antara pemerintah dengan industri batubara itu harus bersinergi, harus berkolaborasi ya. Khususnya dari yang pengusaha ataupun industri batubara, kita harus bisa menghasilkan produk batubara yang bisa dijual ya, yang bisa dikenal oleh si pembeli ya. Yang pasti
produk batubara yang kita hasilkan itu harus ya seoptimal mungkin ya, seefektif dan seefisien mungkin dalam segi kos operasionalnya. Yang kita juga harus menerapkan teknik pertambangan ya sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Baik. Terakhir untuk Pak Hadi, apa dukungan yang dibutuhkan dari industri batubara ini dari pemerintah Indonesia khususnya? Yang pasti ini nyambung dengan yang tadi ya, bahwa kita antara pengusaha atau industri batubara dengan pemerintah sebagai pemegang regulasi, harapannya pemerintah itu bisa mengeluarkan produk-produk regulasi yang mendukung industri batubara itu sendiri ya, baik untuk saat ini dan keberlanjutan ke depan. Yang kedua, dengan adanya program pemerintah untuk hilirisasi batubara ataupun teknologi-teknologi yang melakukan improvement nanti ke depan, harapannya itu ada semacam riset ya, ada semacam penelitian lebih lanjut ya untuk mendukung pengembangan teknologi batubara ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas sama-sama. waktunya. Selanjutnya saya akan menuju ke Pak Rahmat Zahri selaku Kepala Teknik Tambang di Bara Energi Lestari atau di BEL. Pak Rahmat, saya akan bertanya soal penjelasan tentang good mining practice ini seperti apa. Dan bersaing dengan sejumlah perusahaan batubara khususnya di mancanegara, bagaimana Anda memastikan bahwa proses teknik tambang di BEL atau di Bara Energi Lestari ini sebagai grup dari MDB tidak kalah dengan perusahaan batubara lainnya? Silakan. Terima kasih Mbak ya. Ya mungkin kalau untuk pelaksanaan good mining practice, kita mengukurnya dalam keikutsertaan kita dalam GMP Awards yang tiap tahun diselenggarakan oleh Dirjen Minerba. Tahun ini kita mengikuti 3 aspek keselamatan pertambangan, aspek lingkungan, dan aspek kontraktor ya atau main kontraktor kita, dan alhamdulillah kita sudah dilakukan verifikasi untuk tahun ini untuk aspek keselamatan pertambangan, dan mudah-mudahan hasilnya pada bulan November kita bisa mendapatkan salah satu reward. Itu salah satu menunjukkan bahwa kita comply dan kita komit terhadap pelaksanaan good mining practice dengan keikutsertaan kita dalam GMP Award itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat Zahri dan juga Pak Hadi atas waktunya hari ini. Demikian, Vera kembali ke studio. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporan Anda.